Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada hari ini ya teman-teman, di pagi menjelang siang ini kita habis melaksanakan kegiatan seperti biasa ya teman-teman. Aktivitas di kebun karena hari ini kita libur, jadi kita seperti biasa kita gunakan kegiatan atau aktivitas untuk setidaknya produktif ya teman-teman. Di hari libur kita ke kebun, bersih-bersih kebun, perawatan kebun yang ada di kebun kita kali ini. Dan alhamdulillah pertumbuhan kebun, prospeknya ya teman-teman, dalam umur kurang lebih 35 bulan ini sudah menunjukkan paling tidak hasil yang sudah kita rasakan ya teman-teman. Dan pada akhirnya nanti kita akan terus upayakan dalam hal bentuk, paling tidak kita lakukan evaluasi setidaknya per beberapa bulan, dan nanti kita pantau juga prospek produktivitas lahan yang ada, karena ini sudah menghasilkan ya teman-teman sedikit banyaknya, dan sudah kita beberapa kali sudah kita laksanakan upaya pemanenan juga di areal kebun. Dan nanti kita kalkulasikan terkait hitungan-hitungan produktivitas per hektarnya di areal kebun ini sudah menghasilkan berapa buah beratnya, atau berapa tonase ya teman-teman yang ada di kebun ini, produktivitasnya khususnya. Jadi kita nanti akan hitung-hitung apakah memang sudah standarnya sawit yang ada di kebun ini paling tidak mengikuti dengan standar yang diterapkan oleh SOP dari perusahaan-perusahaan korporasi di bidang perkebunan kelapa sawit. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti kita akan hitung-hitung produktivitasnya, dan kita hitung juga budget pengeluaran pupuk, pengeluaran perawatan. Kita hitung, kita kalkulasikan apakah memang sesuai. Pentingnya manajemen agar dalam hal pengelolaan perkebunan kelapa sawit bisa berkelanjutan ya teman-teman. Artinya tidak mengalami kerugian. Artinya dari segi produktivitas, dalam misalnya dalam 1 bulan itu ada 2 kali pemanenan, dan kita kalkulasikan dapat berapa tonasenya, dan dalam per 3 bulan kita pasti laksanakan upaya perawatan di kebun, terutamanya yang paling penting itu pemupukannya ya teman-teman. Pemupukan jadi salah satu faktor produktivitas dari sawit itu sendiri.
Jadi seperti itu. Nah, itu kita hitung, kita rincikan untuk pengeluarannya dan dosis dari kita mengasihkan pupuk per batangnya juga kita hitung. Nanti dalam per hektarnya itu sekitar kurang lebihnya 120 sampai 130 pokok sawit. Nanti kita kalkulasikan dalam beberapa hektar yang ada di kebun ini, dan budget untuk pengeluaran pupuk, habis itu budget untuk perawatan, penyemprotan terutamanya ya teman-teman. Karena biasanya kalau kita ini budget untuk tenaga perawat masih kita mandiri, jadi akan terpangkas apabila kita merawatkan ke orang, juga akan menambah budget lagi ya teman-teman. Jadi kita kalkulasikan memang di umur yang ke 35 bulan ini, sudah masuk ke 35 bulan ini ya teman-teman, produktivitas atau TBS-nya itu belum cukup maksimal yang jelas ya teman-teman. Artinya masih kisaran di 5 kilo ke atas. Apabila nanti umur sawit ini sudah berinjak usia kurang lebih 48 bulan atau 4 tahunan, mungkin sudah mulai produktivitasnya bagus, dan nanti kita akan berbarengan juga dengan perawatan. Nah, jadi kos-kos yang sedemikian rupa nanti kita akan rincikan, artinya secara konsep dalam hal manajerial untuk pembagian atau perincian kos-kos tadi, agar kita tidak kesulitan nanti ya teman-teman membagi pos-pos tertentu. Kita per kali panen ini kita poskan untuk pemupukan, biaya pemupukan. Per panen ini kita poskan untuk biaya perawatan, misalkan membeli obat semprot dan lain sebagainya. Dan untuk panen-panen berikutnya baru kita bisa sisihkan untuk kita gunakan untuk keperluan sehari-hari ya teman-teman. Dan bisa juga nanti pos dananya juga kita akan simpan untuk ya kebutuhan-kebutuhan, mudah-mudahan bisa digunakan untuk nanti pembelian lahan-lahan berikutnya, mudah-mudahan bisa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Penting juga kita mengatur keuangan dalam hal upaya perawatan kebun. Nah, itu hal-hal yang demikian itu perlu sekali, karena basicnya yang nyata kita harus terus belajar yang sudah setidaknya mempunyai pengalaman di bidang perkebunan kelapa sawit, terutamanya untuk sistem manajerial dari perawatan kebun. Jadi seperti itu, baik itu dari aspek perawatan kebunnya, dari aspek untuk pengelolaan kebun, terutama untuk mengatur keuangan, atau bisa masuk juga itu terkait pos-pos anggaran pembagian
biaya-biaya untuk upaya perawatan berkelanjutan ya teman-teman. Jadi seperti itu sangat penting untuk terutamanya untuk saya pelajari agar kita bisa merawat kebun dengan baik, tidak kita menggunakan pos-pos biaya tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak langsung nanti berkaitan dengan perkembangan kelapa sawit yang ada di kebun yang kita tanam ini ya teman-teman. Jadi pentingnya seperti itu, apalagi baru-baru awal kita merintis perkebunan kelapa sawit, dan mudah-mudahan bisa memperlebar lagi ya teman-teman. Intinya memperlebar luas lahan, kita membeli lahan-lahan berikutnya. Nah jadi seperti itu ya, kita merintis dari awal dan mudah-mudahan nanti bisa berkembang di kebun-kebun selanjutnya. Jadi seperti itu. Banyak juga dari orang-orang yang sudah mulai atau banyak sekali korporat yang sudah masuk di bidang perkebunan, khususnya di perkebunan kelapa sawit. Jadi korporasi-korporasi besar sudah mulai menginvestasikan dari hasil kegiatan usahanya ke bidang perkebunan kelapa sawit. Memang prospek dari kebun kelapa sawit juga sangat menjanjikan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan pada hari ini. Apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo bisa di komen, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.